Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu kekinian Indonesia pada hari ini. Pada kesempatan ini kita kembali mengulas berkaitan dengan tagar kabur aja dulu. Jadi ada semacam kritikan yang membangun sebenarnya dari kabur aja dulu ini yang bisa diakomodasi, yang bisa diserap ya, bahkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem requirement, sistem rekrutmen dari pekerja-pekerja yang ada di Indonesia, baik itu untuk swasta, pegawai negeri atau BUMN. Jadi kalau kita lihat kritik-kritik yang disampaikan oleh netizen yang berkaitan dengan kabur aja dulu, tagar kabur aja dulu, ya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan terlebih dahulu, teman-teman, jangan lupa untuk memberikan like, komen, share video ini dan subscribe. Kita lanjutkan. Jadi kritik yang membangun itu yang pertama misalnya yang berkaitan dengan persyaratan penerimaan pekerja. Di kita itu dikomparasikan oleh para netizen khususnya yang punya pengalaman kerja di luar negeri, Indonesia itu mempersulit persyaratan penerimaan pekerja secara tidak selayaknya. Ya. Jadi misalnya persyaratan yang pertama itu adalah persyaratan batas usia kerja. 25 tahun misalnya. Batas usia kerja 25 tahun. Padahal pekerjaan itu orang yang usia di atas itu juga bisa melakukan dengan baik. Ya. Hanya untuk misalnya menjadi penjaga kasir atau resepsionis, ya, yang usia 27 tahun masih bisa melakukan, yang usia 30 tahun masih bisa melakukan dengan baik, ya. Bahkan yang usia lebih tinggi dari itu juga masih bisa melakukan dengan baik. Syarat yang lain misalnya, syarat tinggi badan. Tinggi badan 165 cm untuk laki-laki, 160 cm untuk perempuan, contoh. Itu juga tidak relevan untuk banyak pekerjaan. Ternyata penerimaannya pekerjaannya adalah pekerjaan sebagai pegawai administrasi. Pekerjaannya sehari-hari di kantor berhadapan dengan konsumen, dengan masyarakat, dibantu dengan laptop, banyak duduknya, ya, tidak banyak berdirinya, bahkan banyak duduknya, seperti misalnya teller, ya, teller bank misalnya, itu mensyaratkan tinggi badan 160, misalnya mensyaratkan tinggi badan itu untuk apa? Toh dia banyak berhadapan dengan masyarakat itu, posisinya adalah banyak duduk di hadap laptop atau di hadap komputer. Jadi tidak relevan syarat itu. Syarat yang lebih menarik lagi yang mempersulit itu adalah good looking. Good looking ini kan sangat subjektif. Ya. Bekerja di instansi pemerintah syaratnya good looking, atau bekerja di instansi swasta syaratnya good looking. Harus terlihat cantik, tinggi, besar, gagah gitu ya. Itu kan tidak relevan dengan pekerjaannya.
Syarat yang mengada-ngada lainnya adalah masalah disabilitas, ya. Jadi persyaratan untuk menjadi apa PNS itu tidak orang yang atau pekerja di swasta, pekerja di BUMN, dia tidak boleh seorang disabilitas. Kalau dia disabilitas, dia gugur pada seleksi awal. Ini juga hal yang harus dibenahi. Ya, orang-orang yang mengalami disabilitas banyak bisa melakukan pekerjaan dengan prestasi yang luar biasa, yang bahkan bisa melampaui orang-orang tanpa disabilitas. Saya ambil contoh dosen, ya, di Inggris, Stephen Hawking misalnya, itu seorang yang disabilitasnya itu luar biasa. Bahkan dia tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Ya. Bersuara pun tidak jelas. Tapi pemikiran dia menjadi dosen, menjadi profesor di universitas, itu tidak mengganggu aktivitas dia sebagai profesor. Aktivitas dia sebagai pengajar. Bahkan dia punya prestasi sebagai pemikir, sebagai profesor, sebagai pemikir yang luar biasa. Jadi tidak relevan. Banyak hal yang tidak relevan untuk merekrut seorang dosen, misalnya seorang peneliti tidak mengalami disabilitas misalnya. Itu sesuatu yang tidak relevan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu ditelaah ulang. Bahkan pemerintah dari kritik-kritik itu harusnya ikut mengakomodasi, membenahi diri dari program rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah, ya, ASN misalnya, rekrutmen ASN, ya, tidak mencantumkan syarat-syarat yang tidak perlu, syarat-syarat yang kemudian hanya mempersulit, ya, orang untuk akses, sehingga menimbulkan frustrasi nanti. Jadi sekali lagi itu teman-teman, kritik yang perlu diakomodasi, ya. Jadi dalam sistem rekrutmen pemerintah memperbaiki persyaratan rekrutmen itu benar-benar adalah fokus pada tupoksi dari orang yang akan direkrut, bukan mensyaratkan hal-hal yang di luar kepentingan tupoksinya. Kalau tupoksinya menjadi dosen peneliti, bahkan dia lumpuh sekalipun, masih bisa menjadi dosen peneliti. Ya. Contohnya Stephen Hawking lebih parah lagi itu. Dia bukan hanya lumpuh, seluruh badannya lumpuh total, bahkan bicara pun dibantu alat bantu, tidak jelas. Tapi dia bisa menjadi dosen profesor yang dengan prestasi yang jauh melebihi orang normal gitu, tanpa disabilitas. Hal-hal seperti itu perlu pemerintah memperbaiki proses rekrutmen, persyaratan proses rekrutmen, sehingga menjadi benchmark bagi entitas lainnya, bagi swasta, bagi BUMN. Bahkan pemerintah juga bukan hanya memberikan teladan untuk menghilangkan barrier, ya, hambatan-hambatan proses rekrutmen yang tidak perlu, tapi pemerintah juga, ya, mengintervensi agar rekrutmen di kalangan yang lain, di swasta ataupun di BUMN juga tidak membuat hambatan-hambatan yang tidak perlu. Karena membuat hambatan-hambatan yang tidak perlu itu ternyata menimbulkan dampak sosial, yaitu frustrasi. Ya. Padahal di luar negeri orang usia 40 tahun masih bisa bekerja misalnya, tapi di kita tidak bisa lagi bekerja karena ada batasan umur. Padahal kapasitas dia bisa untuk melakukan pekerjaan itu. Contohnya bekerja menjadi penjaga mall, kasir mall. Usia 40, usia 45, usia 50 tahun masih bisa. Tapi dibatasi dengan syarat
25 tahun misalnya. Nah, yang kayak gitu menimbulkan barrier yang tidak perlu, hambatan yang tidak perlu di pasar kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kritikan yang beredar melalui tagar kabur aja dulu itu, pemerintah mendapatkan inspirasi menurut hemat saya agar warga negara kita, anak-anak muda kita itu dibekali, bahkan dipersiapkan secara matang, secara dini, agar mereka menjadi SDM global, ya, benar-benar dipersiapkan, diakselerasi menjadi SDM global. Pertama, mengapa? Karena di dalam negeri lapangan kerja itu terbatas. Mereka perlu difasilitasi untuk bisa keluar negeri. Difasilitasi, dibekali dengan skill, dengan kemampuan bahasa, ya, dipermudah urusan mobilitasnya, perizinannya, visanya, ya, dibekali dengan pelatihan, dengan keterampilan, sehingga mereka siap menjadi SDM global, ya. Kemudian dibantu untuk menemukan perusahaan atau industri yang cocok untuk mereka di luar negeri. Nah, hal-hal seperti itu harus dilakukan secara by design, dengan dari sekarang. Kita membutuhkan banyak SDM global, ya, yang bisa kita pekerjakan di luar negeri by design. Kalau sementara ini, selama ini yang melakukan itu adalah voluntary, adalah inisiatif pribadi masing-masing, ya. Bahkan ke depan adalah by design, negara yang melakukan, mempersiapkan, mengagendakan agar banyak anak bangsa ini bisa menjadi pekerja di mancanegara. Manfaatnya apa? Manfaat yang paling dekat adalah dia mendatangkan devisa bagi negara. Saya telah komparasikan, misalnya India itu 10 kali lipat dari kita devisa yang mereka dapatkan dari anak bangsa mereka yang bekerja di mancanegara. 84 miliar US dollar. Kita hanya 1/10-nya. Kita hanya 8,4 miliar US dollar. Ya. Devisa yang kita dapat dari anak bangsa kita yang bekerja di luar negeri. Dan itu perlu by design, perlu planning, agar anak bangsa yang bisa bekerja di luar negeri itu bisa 10 kali lipat dari yang sekarang. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, SDM yang kita kirim secara global itu, ya, kalau mereka sukses di luar, menjadi figur-figur penting, ya, menjadi tokoh-tokoh penting, dia menjadi diaspora, ya, menjadi misalnya menjadi pejabat penting di lembaga-lembaga internasional, lembaga keuangan internasional, lembaga sosial internasional, lembaga charity internasional, ya, multinational corporation. Ini semua aset-aset bangsa ke depan yang luar biasa, yang akan menjadi networking Indonesia di mancanegara. Networking sosial, networking jaringan kerja sosial, jaringan kerja politik, jaringan kerja bisnis, ya, jaringan kerja ilmu pengetahuan, dan jaringan kerja yang lain-lainnya di level global. Ya. Nah, itu bermanfaat bagi kita ke depan ketika Indonesia ingin tampil di mancanegara, di level global. Kalau kita tidak punya networking global seperti itu, maka Indonesia juga akan sulit tampil menjadi negara yang diperhatikan oleh masyarakat global. Jadi teman-teman, itu yang menurut hemat saya kritikan yang bisa kita ambil nilai positif, ya, nilai konstruktif, dan menginspirasi dari tagar kabur aja dulu. Demikian, sekali lagi
Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.